seorang Iko Uwais. Akhirnya apa yang membuat seorang Iko Uwais untuk mendirikan production house sendiri dan kenapa baru sekarang? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih waktunya udah datang teman-teman, walaupun libur, ada yang libur katanya, akhirnya usahain untuk datang juga kemari. Dan ya, sebetulnya sih ini mimpi dan cita-cita saya, dan saya punya tim namanya Uwais Team sebagai koreografer action film di beberapa film di dipercaya di Indo dan di luar juga. Itu udah banyak banget pembicaraan dan pembahasan sama teman-teman Uwais Team, dan adanya Ryan, dan lumayan bisa bilang apa ya, mimpi yang terwujud itu ternyata Allah kasih kepercayaan buat saya, buat tim, waktunya yang tepat yang dicari. Jadi bukan menggebu-gebu terburu-buru untuk membuat sesuatu rumah produksi ataupun kapannya menurut manusia mempunyai rencana, tapi Tuhan Allah yang mempunyai jawaban yang tepat. Mungkin sekarang yang bisa dikasih kepercayaan sama Tuhan, sama Allah, dan sekarang lah sahnya launchingnya, rilisnya Uwais Pictures untuk sebuah produksi film, dan bergabungnya saya Ryan, dan ada Aloy dan ada Ami juga, dan ya sekarang lah alhamdulillah. Ini adalah waktu yang tepat untuk Uwais Pictures. Saya tepuk tangan dong untuk Bang Iko. Tapi kita pengen tanya ini, berarti visinya apa nih? Visi dan misi bersama Uwais Pictures apa nih Bang Iko? Silakan. Ya, visi misi saya memang lahir dari bisa dibilang atlet sepak bola dan pencaksilat, dipercaya dari sang saudara asing dari Inggris, Gareth Evans, alhamdulillah melahirkan sebuah ikon action star. Bismillah, mudah-mudahan sekarang dia terus menjabat sebagai aktor spesifik action. Dan memang visi misi saya sebetulnya sih mau mengedukasi teman-teman dan para remaja, kaula muda yang bisa menikmati film tapi packaging action, tapi mengedukasi bagaimana caranya mereka menyukai, mencintai, tapi dengan packaging yang bisa dibilang walaupun film kecil, film pendek, film besar, mahal, murah, menurut saya membuat film itu capeknya sama. Cuma dengan hasil produksi yang kita buat nanti, insya Allah bisa diterima sama teman-teman, dan bukan hanya agresivitas yang kita tunjukkan, tapi kualitas yang kita sajikan di dunia, di film-film dan produksi dari Uwais Pictures. Soalnya kenapa? Walaupun film dibilang ada film action, film drama, film horor ataupun film komedi, tapi pembalutannya dibikin sejernih mungkin, dalam arti kita pembuatan tidak asal. Kita ada safety-nya, kita ada persiapan untuk pembuatan film action spesifik, pasti otomatis. Nggak hanya asal tembak di set, asal tembak di sebuah film. Setiap ada film, oke, dadakan kita mau ada ide yang bisa ada fightingnya, tapi hari itu kita buat, hari itu kita bikin, dan nggak perlu ada koreo, yang penting ada action. Itu yang kita mau istilahnya mau lemparkan ke teman-teman juga, film tim koreografer yang saya pribadi utarakan, dan saya mau sampaikan tidak segampang itu yang dibikin film spesifik film action, tapi edukasinya ada. Jadi yang pertama itu safety-nya, yang paling utama, apapun, sekecil apapun adegan yang kita tunjukkan nanti di film, di layar kaca ataupun di layar lebar, itu semua pasti ada risiko. Sekecil apapun risiko diperhitungkan. Jadi saya sebagai basic dari atlet dan sebagai action choreographer dari film pertama saya, film di Merantau 2007-2008. Tapi sebelum saya membuat adegan itu tersebut, saya membuat ada namanya video board, dan ada namanya previs, panduan dari pembuatan film action itu tidak hanya asal tembak di set. Soalnya yang saya pikir, kalau misalkan itu pun sebelumnya saya syuting, saya pikirkan di mana tempat safety-nya, di mana titik poin-poin yang kita harus gunakan. Kalau misalkan sembarang saja, pasti otomatis resiko yang ada tuh kita nggak ada perhitungan di set. Tapi itu visi misi saya, mengedukasikan teman-teman dan para remaja menyukai film action tapi
kualitas Indonesia. Yes, itu dia. Jadi dengan segudang pengalaman yang sudah didapatkan di Indonesia maupun di internasional, itulah yang mau ditularkan ke seluruh lingkungan, terlebih di genre action untuk di Indonesia ya Bang Iko. Siap, satu lagi maksudnya dengan spesifik karena film action fighting itu tidak hanya kita memakai tripod, shooting, selesai. Yes, betul. Tapi kita memang ada namanya kan, saya atlet pencaksilat. Nah itu, bagaimana caranya saya bisa dibilang dilema untuk memperkenalkan budaya saya sendiri di negara saya sendiri. Sedangkan kalau saya keluar di luar, saya sebelum menjadi bekerja seni di sini sekarang, saya pertukaran budaya di beberapa negara dan mereka sangat mengapresiasikan banget dengan nama pencaksilat. Ya. Nah, pencaksilat muasal dari koreografer yang mungkin teman-teman nikmati di layar lebar, mungkin adanya teman-teman di layar lebar sekarang, ada Akang Cecep, ada Kang Yayan, itu mereka basic semua pencaksilat. Dan kenapa mereka bisa mengeluarkan energi fighting dan fighting di layar lebar tersebut karena mereka mempunyai basic seni. Nah, basic seni itu dari pencaksilat, dari budaya kita sendiri. Seninya itu apa? Pencaksilat bisa ngeblend dari apapun bentuk kondisi. Nah, bagaimana caranya teman bisa menyaksikan itu dance, dan kita punya rencana, kita punya video board, kita punya pre-produksi sebelumnya, kita harus latihan dulu, kita harus reading, kita harus percaya satu sama lain, sama tim fighter ataupun sama lawan main. Kalau misalkan kita asal shoot di set, itulah yang saya bilang resikonya. Kalau mereka nggak tahu koreo, asal pukul, asal tendang, dan kita punya akselerasi seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka nggak paham dalam arti apapun bentuknya, dalam arti apapun semua bidang bela diri, mempunyai background bela diri, tapi kita masuk ke film, maaf bro, nol besar. Kita harus mengadaptasi dari penghafalan koreo. Oke, mereka hafal koreo, saling percaya nggak? Chemistry yang didapatin, dipukul walaupun dengan pukulan full power, full speed, tapi saling percaya dua-duanya, itu pasti akan terjadi namanya koreografi. Oke, dan itu tepuk tangan dong. Jadi ini juga bukan sekedar memberikan tontonan kepada penontonnya, tapi juga orang-orang di balik itu edukasinya juga luar biasa. Berarti bisa dibilang Wise Pictures membawa the new wave of action film. Amin ya, mudah-mudahan ya, siap. Nanti kita akan ngobrol lagi ke Bang Iko dari teman-teman media. Nanti kita ke Mas Ryan Santoso di sini juga kita pengen tanya Mas Ryan, yang dibawa oleh Wise Pictures sangat luar biasa ke industri perfilman Indonesia nih, seperti yang dibilang Bang Iko tadi. Tapi kita pengen tahu, apakah hanya fokus di Indonesia aja produksi-produksi film dari Wise Pictures, atau juga akan menjangkau luas hingga ke internasional secara distribusi dan pemasarannya? Silakan Mas Ryan. Selamat sore teman-teman semua. Untuk menjawab pertanyaan itu tadi, pastinya dengan ada nama Bang Iko yang sangat membantu, karena saya pribadi juga yang membantu menjalankan Wise Pictures agar bisa berkarya terus gitu, mensupport Bang Iko dan teman-teman di Wise Pictures agar bisa berkarya terus. Tapi tadi kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, pastinya harapan kita sangat besar agar film-film hasil Wise Pictures bisa diterima secara global ya, gitu, dimana kita juga sudah berbicara ke beberapa teman, beberapa sahabat-sahabat dari production house luar yang memang sangat excited dan sangat tertarik untuk bekerja sama juga dengan Wise Pictures. Ada beberapa proyek lagi di develop, mudah-mudahan bisa jalan secepatnya dengan production house luar yang sifatnya itu co-production, Wise Pictures dengan production luar, yang mudah-mudahan bisa terus berkarya di global. Yes, kita pengen tahu juga dari Mas Ryan, selain teman-teman media di Indonesia, kita pengen tahu Mas Ryan, gimana tanggapan dari teman-teman media di internasional melihat akhirnya Bang Iko membuat Wise Pictures ini, Mas Ryan, silakan. Ya, kalau boleh jujur pastinya semua sangat excited ya, dari teman-teman artis Bang Iko, dari teman-teman produser Bang Iko, dari seperti XYZ, seperti beberapa major studio besar di luar sana sangat menunggu. Kita juga sudah meeting bersama Lionsgate beberapa kali, Helen Lee Kim, dan production house luar lainnya, dan semua sangat menunggu karya Wise Pictures, sangat amat menunggu. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong Mas Ryan, thank you banget.
Mendukung ini adalah satu langkah yang luar biasa untuk industri perfilman Indonesia. Soalnya Bang Iko, Mas Ryan ini luar biasa. Tapi boleh dikenalkan ya Mas Ryan, ada siapa aja sih tim-tim dari Wise Pictures yang sudah boleh di-announce ke teman-teman media, silakan. Kalau untuk tim, pastinya kita punya partner di LA, di US, yaitu adalah Gersh. Gersh itu adalah salah satu agensi terbesar global. Mereka fokus juga di action. Mereka merepresentatifkan Conor McGregor, Jet Li pada saat itu, Louis Tan, juga Bang Iko. Dia juga merepresentatifkan Wise Pictures di US dan secara global. Jadi Girls itu yang akan menjual film-film kita juga, yang akan ke beberapa distributor dan juga akan ya ke beberapa film festival merepresentatifkan film-film Wise Pictures. Yes, berarti ini memang tadi dibilang Bang Iko, waktu yang tepat tuh karena persiapannya juga sangat luar biasa banyak dengan menjalin hubungan partner nggak cuma di nasional tapi internasional ya, Mas Ryan. Siap, terima kasih Mas Ryan. Nanti kita akan ngobrol lagi. Kita geser ke Mas Antonius Jerielho yang hadir juga di sini bergabung bersama kita. Kita pengen tahu Mas, gimana rasanya akhirnya hari ini terjadi mengumumkan Wise Pictures di launching ke tengah-tengah teman-teman media, dan gimana optimisme untuk membesarkan production house ini bersama Bang Iko, Bang Ryan dan juga teman-teman yang lainnya. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Kalau ditanya rasanya gimana sih, amazing sih. Kita bisa kerjasama dengan seorang aktor kelas dunia itu ya. Nah, kalau namanya keyakinan, jadi dasar keyakinan saya itu satu sih, visinya jelas. Visinya jelas, mau karya-karyanya itu distribusinya internasional, dan selain di visi itu saya ngelihat di tim kita itu ada komitmen yang benar-benar untuk kita bikin itu film ini kualitasnya tinggi, namun ada nilai-nilai budayanya Pancasila dan Badahut di Wise Picture ini. Nah, saya yakin lah kenapa di sini bisa menjadi sesuatu yang boom gitu ya untuk perusahaan kita ya. Jadi saya yakin karena Iko, Ryan dengan pengalaman yang udah sekian banyak ya, saya rasa ini akan membuat Wise Picture menjadi suatu ikon ya di dunia perfilman internasional. Nggak, selain itu juga mungkin harapannya adalah kita bisa menumbuhkan ini ya para sineas muda supaya industri kreatif Indonesia mungkin semakin bertumbuh gitu ya Mas ya. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong. Terima kasih Mas Antonius Jerielho. Selanjutnya kita ada juga Mas Adawi Nurdin. Jika kita pengen tahu perjalanan panjang bersama Bang Iko, udah dilewati bersama-sama juga nih dengan teman-teman yang lainnya juga, termasuk ada Mas Adami di dalamnya. Ini gimana Mas, langkah besar yang diambil oleh Mas Adami bersama dengan Wise Pictures juga untuk ada di industri film Indonesia yang ingin disampaikan ke teman-teman media, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi memang ini sebuah perjalanan dari satu momentum ke momentum berikutnya yang begitu tepat ya kalau menurut saya. Jadi kalau tadi seperti yang dibilang sama Iko, itu adalah sebuah ide awal dari Wise Team. Di setiap project mereka selalu berbicara soal kapan kita membuat film sendiri, memproduksi sendiri. Lalu momentum itu bergulir di 2022 akhir sampai sekarang, sampai hari ini kita bertemu sama semua momentum itu gitu. Jadi ya mimpi, ini sebuah mimpi yang dicita-citakan sejak lama, dan alhamdulillah semua keadaan sangat support dari mulai internal sampai kita mendapatkan beberapa pendukung dan tim sekarang menjadi satu. Ya mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita menuju ke depan yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Adawi. Terima kasih Mas. Kemudian selain paparan tadi langsung dari para founders dari Wise Pictures, ini untuk teman-teman media juga ada greetings langsung dari para sineas yang internasional yang pernah bekerja sama dengan Bang Iko Uwais. Nah, ini untuk teman-teman media, kita akan lihat kritiknya sebagai berikut. Ini dia.
Hi, Abang Iko, Abang Ryan, Abang Rama, and Stunt Brothers in Indonesia. I'm Ken Tanigaki. Selamat pagi. Congratulations on the launch of the first pictures. I hope you guys continue to create the outstanding movie to spread to the world. Let's have the opportunity to work together again very soon. Terima kasih. Iko, Ryan, aloha. Mark DeCascos here. I know, Iko, you know me as Grandpa. Your grandpa still loves you. But I would like to congratulate both of you on your new production house, Weiss Pictures. May you both make many wonderful films. And I hope I get to work with you too. Big hugs. Much aloha. Yes, itu dia. Ada greetings dari Denji Tanigaki dan juga Mark DeCascos. Bang Iko gimana rasanya? Pasti banyak juga lagi setelah berita ini diumumkan, nasional maupun internasional, yang WhatsApp, yang DM gitu. Tapi ngelihat tadi support dari teman-teman internasional gimana Bang Iko? Saya baru tahu nih. Nah, ya kan kejutan juga soalnya nih buat Bang Iko. Emang dua orang ini bisa bilang legend ya. Waduh, saya look up sama mereka. Kenji Tanigaki, siapa yang kenal dia kreasi sangat banyak, yang kerja bareng banyak dengan Donnie Yen dan film-film Hong Kong movie, walaupun dia orang Jepang, dan wow, samurai, saya respect. Dan pernah pas kita kerja bareng di Snake Eyes, dia bilang, dia langsung kasih tahu ke saya, Iko, sorry untuk copy paste dengan gerakan lo waktu pas tidur, jangan jedot tembok, boom 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 boom, tapi dia bukan pakai tangan, tapi pakai pedang samurai, ditusuk, bam. Itu kita ambil footage-nya dari Iko, dia copy paste. Wah, kita respect. Dan itu saya huge respect buat Kenji Tanigaki. Dan dia sangat orang terbuka, open minded banget pada saat saya di Snake Eyes. Sedangkan dia punya tim koreografer, dia udah siapin semua untuk scene fighting. Tapi setiap adegan saya dikosongin. Jadi dikasih kehormatan buat saya, terserah kamu bikin seperti apa. Jadi kredit yang dia lihat, yang dia kasih ke saya, menurut saya nggak penting untuk kredit yang di subtitle di layar, tapi kepercayaan si Kenji Tanigaki terhadap saya untuk bisa saya mengkolaborasi, ide saya kolaborasi dengan teknik dia, kepercayaan dia. Walaupun maaf kalau di dunia film kita sangat respect kalau misalkan saya bertamu di negara orang dan sebagai tamu untuk jadi aktor, saya pasti otomatis saya akan mengosongkan botol, semua kosong, sekosong-kosongnya, terserah dia mau kasih sirup apa, dia mau kasih air seperti apa, saya akan isi semua dengan apa yang dia kasih ke air ke saya. Tapi dia tidak sengaja berarti abang, dia panggil saya abang, saya panggil dia Kenji-san, seperti itu. Dan saya bilang terserah Iko seperti apa. Waktu saya berlatihan di Snake Eyes sama Henry Golding, kita bikin, dan pada saat ada fighting lumayan panjang, pas dia yang ada di temple situ, dan semua saya create dan semuanya terima sama dia. Wow, Dan ini itu respect yang luar biasa ya. Sama Mark DeCascos juga, waktu pada saat saya kerja bareng dia Assassin, dia sebagai istilahnya bisa dibilang cover saya pada saat saya menyamar sebagai di luar pendirian saya. Jadi kalau cerita itu di Assassin itu pun surprise buat saya, karena memang saya bilang sama di produksi, saya ngefans sama Mark DeCascos dengan banyak filmnya. Tiba-tiba dia ada datang, memang penampilan yang sudah lama saya lihat di The Crow terakhir, dan sekarang dia botak semua kan. Dia nyamperin saya, dia respect dengan apa yang dia pernah lihat dengan hasil karya kita di Indonesia. Wow, itu dia, tepuk tangan dong teman-teman. Iya, dengan sambutan yang luar biasa juga dari teman-teman sinias internasional. Dan sekarang sebelum nanti kita ke slate yang akan diumumkan juga, produksi-produksi terbaru yang diumumkan dari Weiss Pictures. Tadi kita udah ngobrol tentang visi misinya, bagaimana momen ini adalah dijadikan momen terbaik untuk diumumkan ke teman-teman media. Namun kita akan persembahkan juga ke hadapan teman-teman media logo dari Weiss Pictures, dan di mana nanti kita akan juga bertanya dari filosofi logo tersebut, karena dengan di-launchingnya logo juga ini menjadi penanda perjalanan baru dari sineas-sineas yang sangat luar biasa yang ada di depan kita melalui Weiss Pictures. Siap teman-teman media?
Siap, nanti kita akan putar 2 kali logonya untuk teman-teman media bisa mengabadikannya. Dan inilah dia untuk teman-teman semua yang hadir hari ini, logo dari Wise Pictures.